Selamat pagi, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, dalam pembelajaran dari rumah, kalian bisa minta mohon bimbingan kepada ayah atau bunda kalian untuk menampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Untuk ayah dan bunda, jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Pada pembelajaran hari Kamis 23 Juli 2020 ini kita akan membahas yang pertama, nanti kita akan belajar tematik untuk muatan pelajaran SBDP dan PPKN. Lalu nanti akan dilanjutkan matematika, melanjutkan pembelajaran kemarin. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas SBDP dengan materi tentang patung, ya. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan pengertian patung, fungsi patung, dan jenis-jenis patung. Nah, siapkan catatan kalian, catat yang penting-penting. Oke, kita masuk kepada pengertian patung. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Ingat, jadi patung itu adalah bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia, alam, hewan dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Contohnya pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Nah, patung ini sendiri memiliki fungsi. Secara umum, fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Yang pertama ada patung religi. Patung religi itu sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua ada patung monumen. Nah, biasanya patung monumen ini untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Contoh, patung Monas, ya, monumen nasional, itu merupakan contoh patung monumen. Yang ketiga ada patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Ya, lalu ada yang keempat, patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini dibuat untuk menghiasi bangunan atau memperindah lingkungan. Lalu yang kelima ada patung seni. Patung yang hanya diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Lalu yang terakhir ada patung kerajinan. Ini merupakan hasil karya kerajinan. Nah, bagaimana dengan media seni patung? Nah, media seni patung adalah berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam seni patung. Nah, untuk bahan-bahannya, bahan untuk membuat patung biasanya ada dibagi menjadi 3. Yang pertama bahan lunak. Nah, yang dimaksud bahan lunak, lunak artinya lembek, ya, atau mudah dibentuk. Bahan lunak ini adalah material atau bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, atau plastisin, dan sabun. Itu dengan bahan lunak biasanya lebih mudah untuk dibentuk patungnya. Yang kedua bahan sedang. Bahan ini tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu. Ya, ada kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Lalu yang ketiga bahan keras. Nah, ini bisa berupa bahan-bahan yang keras, susah untuk dibentuk. Biasanya menggunakan teknik pahat. Nah, ini ada berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Untuk batu, ada batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Nah, selain bahan-bahan tersebut, ada juga bahan yang dipergunakan untuk membuat patung. Contoh,
semen, pasir, gips ya, kuningan, perunggu, emas ya, dan masih banyak lagi. Nah, tadi bahan, sekarang adalah alat. Alatnya apa aja sih, Pak? Nah, alatnya yang pertama ada tergantung daripada tekniknya. Yang pertama ada butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Lalu ada lagi meja bundar, meja putar lebih tepatnya. Meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Biasanya ini dipakai pada saat pembuatan dari bahan tanah liat ya. Fungsinya untuk memudahkan dan mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga pahat. Yang keempat palu. Yang kelima cetakan berfungsi. Nah, ada patung yang dicetak. Jadi cetakan ini berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Lalu ada sendok adukan. Nah, ini untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Nah, selain alat dan bahan, ada beberapa jenis teknik membuat patung. Nah, yang pertama, teknik membentuk. Nah, teknik membentuk ini membuat patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, dan gips. Nah, yang kedua ada teknik merakit. Nah, contohnya merakit merakit hampir sama dengan membentuk. Namun biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya. Biasanya bahan untuk yang menggunakan teknik merakit ini seperti potongan karton, kayu, bubur kertas, dan komponen besi. Selanjutnya teknik memahat ya. Nah, teknik memahat adalah mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencungkil, dan sebagainya. Nah, biasanya bahan yang cocok dengan teknik memahat adalah seperti kayu, batu, atau gips. Ya. Nah, lalu ada teknik membutsir. Mungkin ini agak awam ya untuk kita. Nah, teknik membutsir ini biasanya mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau seukuran kecil. Jadi bentuknya itu seperti pisau tapi ukurannya lebih kecil. Bahan yang cocok dengan teknik membutsir biasanya seperti lilin, sabun, dan gips. Jadi dia bahan lunak dan bahan sedang. Lalu ada teknik mencetak. Ini sepertinya yang paling mudah karena tinggal mencetak ya. Nah, ini biasanya cetakannya sudah dalam berbentuk model. Model dijadikan alat membentuk cetakan. Kemudian barulah cetakan diisi dengan bahan patung. Biasanya logam, fiberglass, karet, kaca, nah dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan terlebih dahulu. Jadi dicairkan dulu, lalu ditaruh di cetakan, jadilah patung. Lalu ada teknik menempa. Menempa ini adalah dengan cara membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Biasanya digunakan dengan bahan logam, jadi dipanaskan terlebih dahulu baru dipukul, seperti membuat pedang gitu ya, dipanaskan lalu dipukul, ditempa sehingga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, itu penjelasan sedikit tentang patung. Mudah-mudahan kalian mengerti. Setelah ini kita akan latihan dengan menggunakan Microsoft Form. Silahkan dikerjakan. Jangan sampai tertinggal. Kalau bila ada yang kurang paham, silahkan bisa bertanya melalui WA ke Bapak ya. Terima kasih dan tetap semangat.